Mas Idam, Yap. ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini sebetulnya percepatan ini kalau rasional dari KPU sebabnya karena apa sebetulnya? Dipercepat pendaftarannya itu. Sebenarnya diksi percepatan itu adalah diksi yang tidak tepat. Yang tepat, Ataupun diksi dimajukan itu juga tidak tepat. tidak tepat. Yang tepat adalah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Oke. Bahkan kalau kami merujuk pada pasal 226 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden paling lama dibuka 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Oke. Ya, hari ini 5 bulan menuju hari pemungutan suara. Kalau kami merujuk pada pasal itu apa enggak lebih heboh lagi? Tapi tentunya kami dalam menyusun rancangan jadwal ini kami mempertimbangkan efektivitas manajemen tahapan pemilu. Ya, dan kebetulan pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 telah diubah ya menjadi pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 yang dimana 15 hari sebelum masa kampanye dimulai pasangan calon harus sudah ditetapkan. Nah, Oke. berangkat dari hal tersebut kami menghitung mundur sesuai dengan norma-norma yang berlaku, misalkan berapa lama kami harus menyelesaikan verifikasi administrasi, berapa lama kami harus memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk memperbaiki administrasinya, berapa lama pasangan calon kami berikan kesempatan untuk melakukan penggantian misalnya kalau terjadi Jadi semata-mata karena undang-undangnya memang mengharuskan KPU Ya. menyesuaikan diri, Karena alasan undang-undang, bukan alasan yang lainnya. bukan alasan yang lain. Ya, itulah kenapa saya protes. Tapi kenapa baru sekarang kan perpunya atau undang-undang disahkan sejak bulan Maret atau April? Kenapa baru sekarang? Justru kami mempertimbangkan efektivitas tahapan. Oh, Karena masalahnya sebelum-sebelum itu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. oke. Dan kita tahu bahwa dalam proses penyelesaian sebuah aturan teknis dalam penyelenggaraan pemilu, pasal 75 ayat 4, KPU harus melakukan proses konsultasi. Dan bahkan tidak hanya sampai pada konsultasi pada pembentuk undang-undang, tapi kami juga harus melakukan rapat harmonisasi Dengan pemerintah juga. dengan Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Sampai di mana sekarang posisi PKPU itu? Kami sudah menyelesaikan uji publik pada tanggal 4 September 2023. Yang hasilnya? Yang hasilnya seperti yang kita ketahui hari ini bahwa kami dalam uji publik tersebut mengusulkan rancangan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden rencananya kami usulkan untuk dikonsultasikan nanti Pak mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Itu baru usulan. Baru usulan. Baru usulan yang akan kami bawa ke dalam forum rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Oke, baik. Saya ke Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Uji publik telah dilakukan dan ada penyesuaian peraturan KPU ini sesuai dengan undang-undang. Perludem sudah mengkritisi atau sudah memberikan pandangannya soal penyesuaian pendaftaran bakal capres ini, Mbak Titi? Terima kasih Mas Budiman. Sebenarnya penyesuaian jadwal itu sudah kita ketahui ketika Perpu terbit Desember 2022. Oke. Karena adanya klausul yang tadi disebut pasal 276 ayat 1, kami memperkirakan dua kemungkinannya. Yang pertama adalah perubahan jangka waktu pencalonan yang semula 19 Oktober sampai 25 November, apakah dia akan menjadi lebih maju karena ada perubahan jeda antara DCT Pilpres dengan masa kampanye yang semula hanya 3 hari berubah menjadi 15 hari. Jadi DCT Pilpres harus ditetapkan 15 hari sebelum dimulainya masa kampanye. Oke. Sehingga konsekuensinya dua, pencalonannya lebih maju atau yang kedua masa kampanyenya yang mundur begitu. Tetapi memang KPU ini yang agak di luar dugaan, perubahannya itu lama dilakukan. Oh. Karena KPU yang sekarang langgamnya itu agak berbeda Mas Budiman. Hmm. Karena kalau sejak 2004 rincian program dan kegiatan seluruh tahapan pemilu itu dikonsolidasi dalam satu peraturan. Jadi kita itu bisa tahu langsung dari awal kapan pendaftaran, kapan verifikasi administrasi, kapan Oke. verifikasi faktual dari sejak peraturan tentang tahapan program dan jadwal dikeluarkan. Tapi Oke. KPU yang sekarang itu memisahkan antara tahapan dan jadwal dengan program. Jadi Oh. program-program itu diatur di dalam peraturan KPU yang mengatur tahapan. Oke. Nah, KPU kebetulan mengatur tahapan pencalonannya itu mepet atau dekat dengan akan dimulainya tahapan pencalonan. Sementara peraturan babonnya yang mengatur tahapan dan jadwal yang umum yang dimulai tanggal 19 Oktober sampai 25 November sampai hari ini belum berubah.
Dan kita itu kan selalu menyosialisasikan tahapan kepada publik bahwa pencalonan Pilpres akan dimulai 19 Oktober sampai 25 November, Hmm, lalu masa kampanye pada tanggal 28 November, padahal sudah ada undang-undang yang secara teknis akan membawa implikasi pada tahapan yang tadi. hmm. Nah, ini yang kemudian memang menjadi catatan. Kalau kami sendiri di Perludem sejak lama menyarankan kepada KPU, tahapan itu jangan dibuat gelondongan besar Baik. seperti diatur di Peraturan KPU 3 2022, tapi detail teknis program dan kegiatan itu sudah dikonsolidasi satu naskah gitu. Jadi Baik. kita tidak masuk dalam spekulasi ini. Karena terakhir Mas Budiman, saya ingat pesan Pak Jokowi di Konsolnas KPU 2 Desember 2022. Kalau tidak hati-hati dengan yang teknis, itu bisa jadi politis. Itu pesan beliau ketika di acara KPU begitu. Baik, Mbak Titi, makasih. Bang Doli, kalau dari Komisi 2 DPR, apakah juga sudah memberikan pandangan apakah terhadap rencana KPU menyesuaikan ya jadwal KPU sesuai dengan undang-undang? Ya, secara formal kan pandangan itu nanti akan mengemuka pada saat rapat konsultasi digelar. Belum ya? Belum, jadi kan memang teman-teman KPU ini selalu prosedurnya kan begitu. Jadi begitu mereka mau mengajukan rancangan PKPU yang akan dikonsultasikan kepada DPR dan Pemerintah? pemerintah, mereka buat draftnya dulu, terus kemudian diuji publik. Oh, Nah, kemudian setelah diuji publik baru diajukan. Nah, kemudian nanti dibahas di situ detail dan kemudian disetujui. Baru nanti kemudian diundangkan. Jadilah terbit peraturan. Nah, jadi sebetulnya kalau dari segi kami ya di Komisi 2, dari pada saat kita menyetujui Perpu itu menjadi undang-undang. Jadi Undang-Undang 7 2017 diterbitkan Perpu oleh pemerintah, dibahas kemudian di DPR, terbit menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Kami juga sudah tahu bahwa akan ada Ada penyesuaian, perubahan pendaftaran itu. Nah, dan memang selama ini apa yang dilakukan oleh KPU pada saat mau diterbitkan PKPU itu baru kemudian ya kasarnya diramein dulu lah. warming up lah ya? Di warming up dulu. Warming Nah, up ini lah. makanya disampaikan karena memang mau dibahas. Jadi uji publiknya melalui media massa termasuk forum ini ya? Ya, terima kasih banyak buat Tapi Bang Doli, TV. kalau aku dengar dari Pak Mahfud mengatakan juga mengajukan opsi pendaftarannya 19-24 Oktober. Nah, saya kemudian begitu kemarin teman-teman ini menyampaikan ke publik 10 sampai 16 di rancangannya itu, saya diskusi secara informal. Ini satu-satunya opsi atau tidak? Nah, ternyata ketika disimulasi bisa ketemu ada dua opsi, 10 sampai 16 dan 19 sampai 24 itu, dengan catatan masa-masa yang selama ini agak lega gitu ya, misalnya masa verifikasi, kemudian tes kesehatan, nanti kemudian masa penggantian yang selama ini kalau 10-16 itu kan nanti antara 10 sampai ke tanggal 13, kan panjang. Nah, secara teknis itu memang memungkinkan. Ini yang saya dapat dari teman-teman KPU. Jadi kalau misalnya pasangan calonnya cuma 2, 3, itu kan verifikasinya Nggak terlalu rumit. nggak terlalu rumit, nggak panjang gitu loh. Jadi mungkin verifikasi internalnya selama teman-teman KPU ini sanggup ya, nggak ada masalah. Nah, saya kira begini, makanya saya senang ketika misalnya ada dua opsi. Artinya dimungkinkan juga nanti di dalam pembahasan kita di rapat konsultasi itu lebih detail kita menanyanya dan ada opsi-opsi lain. Opsi lain. Ya, biasanya kalau udah ada muncul opsi kedua bisa ada opsi yang lain-lain kan. Ya, Nanti ya. yang mungkin jadi Tapi pembahasan kan kita tidak di akan konsultasi. mengganggu 14 Februari Nah, kan? yang paling penting itu adalah tidak mengganggu tahapan keseluruhan. Oke. Tahapan keseluruhan itu apa ya? Pakemnya itu kan 14 Februari, kampanye 75 hari, yang kemudian konsekuensi dari penyesuaian undang-undang ini tanggal 3 November itu sudah harus DCT untuk dipilih, dan tanggal 13 itu sudah ketahuan siapa pasangan capres dan cawapresnya. Baik, tapi tetap memunculkan pertanyaan di publik apakah ini urusannya semata-mata teknis atau penyesuaian karena undang-undang atau ada dimensi politik, kita bahas setelah jeda berikut ini.